Shalom, puji Tuhan pada saat ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan di mana saya bisa membagikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya kita masing-masing mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan malam hari ini izinkan saya untuk membagikan pengalaman bagaimana Tuhan menjawab doa saya dengan caranya yang unik. Bagaimana Tuhan mengizinkan saya untuk bertumbuh mengenalnya secara pribadi. Itu bermula di tahun 2015. Ketika saya berkuliah di salah satu universitas di Sulawesi Utara. Jadi sebagai mahasiswa tentunya saya sangat sibuk. Saya sangat sibuk dengan kuliah dan juga kegiatan yang ada di kampus. Namun Tuhan izinkan saya untuk bergabung di sebuah ministry, di mana ministry ini bergabungnya orang-orang muda untuk memberikan waktu mereka belajar firman Tuhan, saling mendoakan dan juga sharing dengan pergumulan masing-masing. Dan saya sangat bersyukur karena di tempat ini di tengah-tengah kesibukan saya bisa untuk memiliki waktu berdoa bersama-sama dengan teman-teman saya. Dan saya secara pribadi merasa dikuatkan. Dan di ministry ini juga dibuatlah sebuah kegiatan, sebuah program di mana kami mengunjungi salah satu lembaga masyarakat di sekitar tempat kuliah saya. Dan ketika kami melakukan program ini, untuk pertama kalinya saya pergi ke lembaga masyarakat dan saya takut. Kenapa saya takut? Karena ketika saya masuk di dalam, saya bertemu dengan orang-orang yang bertato. Kemudian saya mendengarkan cerita mereka, bagaimana mereka bisa masuk di dalam penjara. Mulai dari cerita lucu sampai cerita yang membuat saya takut. Dengan mereka punya kasus masing-masing. Tetapi kami ketika pulang dari tempat ini, kami merasa bahwa Tuhan itu sangat baik. Kami bergumul dengan kehidupan kami. Terkadang sebagai mahasiswa kami mempunyai kesulitan dalam keuangan. Ada juga yang mempunyai latar belakang broken home. Dan bergumul dengan kehidupan sebagai orang muda khususnya dalam pergaulan. Tetapi ketika kami pergi ke tempat ini kami bisa merasa bahwa Tuhan sangat baik. Mereka pun Tuhan tolong sehingga mereka bisa ada di tahap di mana mereka berkata kepada kami mereka bersyukur. Mereka bersyukur bisa untuk masuk penjara. Karena ketika kami membuat kunjungan berikutnya, mereka bercerita bagaimana hanya di dalam penjara mereka bisa belajar firman Tuhan. Hanya di dalam penjara mereka bisa pergi ke tempat ibadah. Hanya di dalam penjara mereka bisa memiliki waktu untuk berdoa. Dan mereka sangat bersyukur. Ada di titik di mana pertama kali mereka ada di penjara, mereka rasa terpuruk, mereka rasa tidak ada harapan, bahkan mereka ditinggalkan oleh keluarga mereka. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, lewat firman Tuhan, mereka bisa dikuatkan. Dan itu juga yang menguatkan saya dan juga teman-teman saya ketika kami mengunjungi lembaga masyarakat ini. Ketika kami pulang, kami bisa merasa bahwa Tuhan itu sangat baik. Masalah yang kami alami ada yang lebih besar dari masalah kami dan Tuhan bisa menolong. Dan itu menjadi harapan buat kami bahwa apapun pergumulan kami, pergumulan saya, Tuhan akan menolong. Singkat cerita, sebagai mahasiswa, ketika kami pergi mengunjungi bersama dengan orang-orang lain yang juga mempunyai komitmen yang sama, kami pun memiliki sebuah pergumulan, di mana ya untuk mengunjungi lembaga masyarakat, kami juga harus membantu mereka lewat membawa buku-buku ataupun membawa makanan. Tetapi kami masih mahasiswa, rata-rata kami belum bekerja dan kami belum mempunyai penghasilan. Jadi kami sangat bergumul bagaimana caranya kami bisa membantu sahabat-sahabat kami yang ada di lapas. Waktu itu akhirnya kami berkomitmen untuk mencari dana dengan cara buat jualan dan menjual. Selain itu kami juga menanam jagung. Secara pribadi ini salah satu hal yang unik untuk saya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya
saya pergi ke kebun untuk menanam jagung. Walaupun orang tua saya petani, tapi hanya di tempat kuliah ini, di tengah-tengah kesibukan saya dengan kuliah, saya menyempatkan diri untuk pergi ke kebun hampir setiap minggu. Dan itu membutuhkan penyangkalan diri. Dan waktu itu ketika saya sibuk dengan kegiatan untuk melayani orang lain, saya juga bergumul bagaimana caranya untuk mengatur waktu. Tiba di titik di mana saya mempunyai sebuah tugas dari mata kuliah tertentu, yang dimana mata kuliah itu adalah salah satu syarat saya untuk bisa maju ujian proposal. Kalau saya tidak lulus dalam mata kuliah ini, maka saya tidak bisa untuk ujian proposal. Dan ketika diberikan tugas ini, dengan kesibukan saya sangat bergumul karena saya tidak bisa untuk melakukan atau mengerjakan tugas ini dengan maksimal. Yang saya hanya bawa adalah tugas yang dimana saya rasa bahwa Tuhan, ini saya belum melakukan yang terbaik. Dan saya takut karena kesibukan saya, karena saya tidak melakukan tugas ini dengan maksimal, saya tidak bisa lulus waktu itu. Dan saya sangat bergumul. Dan untuk melakukan tugas itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, menguras tenaga, menguras emosi, dan waktu itu saya sangat bergumul. Jadi waktu saya mau membawa tugas ini, sebelum saya pergi membawa tugas, saya bertelut di kamar. Saya bilang, Tuhan, saya mau bawa tugas saya. Saya hanya bisa melakukan seperti ini. Tuhan, saya bukan artinya main-main. Selama ini Tuhan tahu, saya sementara melakukan pekerjaan yang lain. Dan saya rasa itu juga adalah hal yang penting. Dan yang bisa saya lakukan untuk tugas saya seperti ini. Tapi saya kalau tidak bisa lulus di ujian ini, di mata kuliah ini, maka saya akan terlambat untuk proposal. Itu artinya saya akan terlambat lulus kuliah. Dan saya mengingat orang tua saya. Saudara-saudara, yang saya bisa lakukan pada saat itu hanya berdoa dan meminta kepada Tuhan. Sampai pun ke kampus, ketika saya duduk dengan teman-teman saya hanya diam, hanya berdoa dalam hati, saya minta Tuhan tolong bantu saya. Dan ketika saya selesai dalam semester itu, saya mau lihat nilai saya. Sebelum saya buka untuk melihat nilai saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah minta sebelumnya, kalau boleh saya lulus dari mata kuliah ini, walaupun hanya C saja, saya lulus, saya sangat bersyukur karena itu artinya saya bisa untuk ujian proposal. Waktu saya buka nilai saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak kasih saya nilai C. Tuhan tidak kasih saya nilai B. Tuhan kasih saya nilai A. Dan saya secara pribadi waktu itu saya menangis karena saya melihat Tuhan itu sangat baik. Ketika saya mau melakukan sesuatu penyangkalan diri untuk menolong orang lain dan untuk pekerjaan yang saya sementara lakukan, Tuhan akan memberkati. Walaupun saya melakukannya tidak maksimal, tapi Tuhan menolong. Dan saya mempunyai nilai yang baik, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa yang saya miliki secara pribadi. Ketika saya bergumul di pekerjaan sekarang, dengan berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan, saya mengingat penyertaan Tuhan. Karena ketika saya sangat sibuk sekali di semester itu, dengan mata kuliah itu juga khususnya, Tuhan mengizinkan saya untuk memiliki nilai yang paling tertinggi sepanjang semester. Padahal saya sementara juga sibuk dengan pekerjaan untuk membantu orang lain. Jadi ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Karena benar apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Ketika saya ataupun saudara mau berlindung kepada Tuhan dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang bergumul, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Walaupun dalam situasi yang sulit, walaupun dalam situasi yang sangat buat kita tertekan. Karena sumber dari bahagianya kita sebagai umat Tuhan adalah Yesus. Biarlah ini bisa menguatkan iman kita. Kita tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, walaupun kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Ingat dan percaya bahwa Tuhan kita
adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap pergumulan dan juga masalah kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.